Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Rima Medina Gustaf, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari update gempa Sumedang, di mana Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengupas temuan penyebab gempa Sumedang yang terjadi pada tanggal 31 Desember lalu. Tim tanggap darurat Badan Geologi menemukan segmen patahan atau sesar baru yang menjadi penyebab gempa bumi yang berpusat di Babakan Hurib, Kecamatan Sumedang Utara. Hasil temuan yang dilakukan Badan Geologi Kementerian dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyimpulkan penyebab gempa Sumedang yang terjadi pada malam Tahun Baru kemarin. Sebelumnya diperkirakan terjadi akibat sesar aktif Cileunyi hingga Tanjung Sari. Setelah melakukan pemeriksaan, tim tanggap darurat Badan Geologi menemukan adanya segmen patahan alias sesar baru yang diduga menjadi penyebab gempa bumi. Sesar baru itu adalah patahan Cipeles yang berada di Sungai Cipeles, segmen patahan barat daya hingga timur laut ke arah utara. Hal tersebut dikatakan penyelidik bumi ahli muda Pusat Survei Geologi Badan Geologi Kementerian ESDM, Sukahar Eka Adisaputra. Pihaknya melakukan peninjauan dampak kerusakan, kemudian mencari bukti-bukti kerusakan pada retakan tanah dan esensial gempa serta penyebabnya. Patahan segmen-segmen gitu ya. Tapi yang kita identifikasi tersebut adalah patahan tua gitu ya. Kemudian tapi kita juga menemukan beberapa retakan kayak gitu kan. Jadi interpretasinya memang ada patahan-patahan yang mungkin tereaktivasi lah gitu. Tapi ini kan update apakah ada juga patahan-patahan lain. Tadi kan saya udah jelasin beberapa ada petanya ya kayak gitu. Tapi intinya kayak gitu patahan-patahan baru masyarakat tetap tenang lah ya Dan setelah hasil survei kita di lapangan bahwa kerusakan itu tidak terlalu parah lah rusak gitu ya. Adapun yang rusak-rusak itu ya karena lokasinya tersebut itu di tebing-tebing sungai gitu. Meski demikian, temuan baru tim Badan Geologi masih terus diperbaharui karena tim masih melakukan penyelidikan di lapangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai keberadaan lurusan dan sesar aktif patahan Cipeles. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Berita selanjutnya yakni dampak dari banjir Karawang. Pada hari pertama masuk sekolah, siswa-siswi SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat, Karawang terpaksa dipulangkan lantaran sebagian besar ruangan kelas masih terendam banjir. Hari pertama masuk sekolah, siswa-siswi SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat terpaksa dipulangkan kembali ke rumahnya masing-masing pada Senin pagi. Hal ini dilakukan pihak sekolah lantaran halaman dan ruang kelas sekolah masih terendam banjir setinggi 2 hingga 30 cm. Namun ada pula ruang kelas yang sudah surut dari rendaman banjir. Sejumlah siswa pun terlihat bergotong royong membersihkan sisa lumpur yang dibawa banjir. Menurut pihak sekolah, meski banjir mulai surut, namun ada beberapa ruang kelas yang masih terendam banjir. Pihak sekolah pun terpaksa memulangkan siswa dan menyuruh untuk belajar di rumah masing-masing. Tinggi pinggang orang dewasa, Pak. Terus hari ini kondisinya gimana, Pak? Sekarang alhamdulillah sudah surut sekitar sekarang semata kaki orang dewasa. Tapi masih ada yang terendam, Pak, kelas-kelas? Masih kelas-kelas masih terendam sisa-sisa yang. Untuk aktivitas anak-anak sekarang gimana, Pak? Hari ini ya sementara belajar di rumah dulu, Pak. Tadi pagi suruh ke sini ternyata tadinya mau beres-beres. Karena airnya masih semata kaki masih masuk ke kelas masing-masing sehingga ya belajar di rumah. Tapi sebagian ada yang masih beres-beres ya, Deh? Ada yang karena kelasnya sebagian kan tidak rata, udah agak tinggi gitu ruangannya, jadi yang airnya tinggal sedikit mulai diberes-bereskan, dibersihkan. Banjir akibat luapan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum tersebut telah meredam gedung sekolah setinggi 1 meter. Beruntung, alat-alat sekolah serta dokumen penting lainnya selamat dari terjangan banjir. Dari Karawang, Jawa Barat, Hiusna Bahreshi melaporkan.
Masih terkait banjir akibat curah hujan yang tinggi di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung, pada Minggu sore hingga malam kemarin, sejumlah bencana dari mulai banjir bandang, longsor hingga kantor desa ambruk yang terjadi di Desa Margamulya. Beruntung dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Inilah video amatir yang direkam oleh warga yang memperlihatkan detik-detik terjadinya banjir bandang di RT 1 RW 14 Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Minggu petang kemarin saat kawasan ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Debit air yang besar dari luapan daerah aliran Sungai Cisangkuy di kawasan tersebut masuk hingga ke rumah-rumah warga dengan ketinggian 30 sampai 50 cm. Pasca kejadian, Senin pagi aparat desa didampingi oleh Polsek Pangalengan mendatangi lokasi bencana banjir bandang. Terdata sedikitnya 19 rumah warga terdampak banjir bandang dan menyebabkan hampir seluruh perabotan rumah tangganya terkena material lumpur yang terbawa air. Bahkan sumur yang digunakan warga sehari-hari untuk mandi dan cuci baju juga termasuki air lumpur. Untuk membersihkan material lumpur yang terbawa air ke dalam rumah ataupun di area teras, warga berupaya swadaya dengan peralatan seadanya, sembari menunggu tibanya petugas BPBD Kabupaten Bandung untuk melakukan proses asesmen dan pengajuan bantuan. Menurut salah seorang warga, banjir bandang yang menyebabkan air hingga masuk ke dalam rumah dan berimbas pada perabotan rumah tangga dan mengganggu aktivitas warga seperti ini baru kali pertama terjadi. Warga berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk segera memperbaiki Desa Cisangkuy dan membuat TPT agar air tidak meluap ke rumah warga. Kemarin kejadian jam berapa? Jam 6. Jam 6 pas hujan gede atau gimana? Hujan mah kecil, cuma hujan kecil kan? Airnya gede gitu ya. Airnya masuk ke rumah sih gimana? Masuk ke rumah. Berapa senti teh? Segini. Sebetis? Ya. 30 sentian ada ya? Tak hanya banjir bandang, curah hujan yang tinggi juga menyebabkan ambruknya tembok penahan tanah atau TPT sepanjang 15 meter kantor Desa Margamulya. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun demikian pihak desa sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penanganan selanjutnya dari berbagai bencana yang terjadi di Desa Margamulya ini. Ya, kami berharap mudah-mudahan ada tindak lanjutnya dari pemerintah Kabupaten Bandung, termasuk dinas terkait. Mudah-mudahan kejadian ini bisa diantisipasi dan cepat dibangun, itu harapan masyarakat dan pemerintah Desa Margamulya. Bencana longsor juga terjadi di samping salah satu rumah warga di RT 3 RW 14 yang ditempati oleh wanita lansia. Longsoran tanah sepanjang 5 meter dengan ketinggian 7 meter yang mengarah ke Sungai Cisangkuy juga mengancam warga tersebut. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak desa menghimbau agar warga tersebut mengevakuasi diri serta tinggal di rumah kerabatnya yang lebih aman untuk sementara waktu. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Tisnaedi melaporkan. Dari Kabupaten Bandung, kita beralih ke Kota Bandung. Terkait debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 mendatang, puluhan warga masyarakat Kota Bandung menggelar nobar dan diskusi debat Capres ketiga yang diselenggarakan oleh Forum Ngadandanan Bandung di kawasan Jalan Arya Jipang. Dalam kegiatan ini hadir para juru bicara masing-masing capres, mulai dari jubir Anies Caimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Inilah debat ketiga calon presiden pemilu 2024. Seperti disampaikan terkait dengan sumber daya manusia. Hasil membangun ekonomi kita. Nonton bareng debat Capres yang digagas oleh Forum Ngadandanan Bandung ini menyedot perhatian puluhan warga masyarakat yang sudah menunggu diselenggarakannya debat ketiga. Dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik semakin membuat penasaran publik mengenai gagasan dan program yang diusung oleh masing-masing capres. Forum Ngadandanan Bandung yang melintasi kegiatan ini menghadirkan 3 panelis, yakni Radar Tribaskoro dari Timnas Paslon Amin, lalu Sangat Surbakti dari TKN Prabowo Gibran, dan Ferry Kurnia Rizkiansyah dari TPN Ganjar Mahfud. Acara ini juga dihadiri oleh pendukung masing-masing paslon, tokoh, komunitas, dan para pemuda milenial dan Gen Z Kota Bandung.
Suasana jalannya debat tentunya penuh dengan dinamika yang ada. Saya pikir pasangan nomor 1 sudah gaspol dari awal, misalnya Mas Ganjar mengungkapkan berbagai data dan fakta, Pak Prabowo terlalu hati-hati dalam melakukan proses jawaban, dan hal-hal ini menjadi satu situasi yang saya pikir sangat menarik sekali untuk dicermati oleh kita semua masyarakat, dan kita bisa menilai siapa kira-kira calon presiden yang memang betul-betul punya kapasitas yang memang komprehensif ya. Pandangan visi misi dari calon presiden menurut saya semua bagus, tidak ada yang tidak bagus. Dan kembali kepada akhirnya yang tadi saya review secara pribadi tentang bagaimana semua itu tentang pertahanan, tentang keamanan, kembali terakhir itu adalah sisangka merata. Artinya intinya ada di rakyat, intinya ada di keluarga. Jadi bagaimana keluarga ini dipersiapkan secara lahir batin, harus siap menghadapi apapun. Dalam diskusi, dibahas pula terkait keamanan Kota Bandung yang menjadi perhatian warga dikarenakan banyaknya kejahatan dan kekerasan yang masih ditemui di Kota Bandung, utamanya di malam hari. Hal itu pun menjadi subtema dalam diskusi kali ini. Forum Ngadandanan Bandung menilai bahwa pertahanan dan keamanan perlu dimulai dari sel terkecil, dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu keluarga. Keluarga yang rukun dan harmonis menjadi benteng pertama dalam menjaga pertahanan dan keamanan negeri ini. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Berita terakhir yakni aksi solidaritas atas gugurnya salah seorang relawan pendukung Capres-Cawapres nomor urut 3 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa waktu lalu. Aksi solidaritas tersebut dilakukan ratusan anggota tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud Jabar di kawasan Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung. Inilah suasana aksi solidaritas ratusan relawan atas meninggalnya seorang pendukung paslon Ganjar Mahfud di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Para relawan dari berbagai daerah di Jawa Barat ini berkumpul sambil berorasi menentang adanya kekerasan politik di musim kampanye pemilu saat ini. Direktorat Relawan TPD Ganjar Mahfud Jabar, Budi Hermansyah menyampaikan aksi solidaritas ini sebagai respon atas imbauan tim pemenangan nasional bagi seluruh TPD dalam menyikapi kasus kekerasan yang berulang. Para relawan menilai kasus-kasus kekerasan yang belakangan dialami relawan Ganjar Mahfud bukan hanya kriminalitas biasa, melainkan telah menjadi kekerasan politik dalam praktik berdemokrasi. Agenda aksi solidaritas nasional terhadap kawan kita atau saudara kita yang sudah menjadi korban kekerasan, baik yang di Boyolali maupun yang di Sleman. Terutama ada saudara kita di Sleman yang meninggal akibat dari kekerasan politik. Kita melihat bahwa ini bukan sebuah tindak kriminal kekerasan biasa, tapi ini sudah menyangkut terhadap kekerasan politik dalam praktek berdemokrasi. Ini sudah barang tentu sangat tidak sehat dan sangat mencederai rasa berdemokrasi kita. Dan saya berharap bahwa seruan ini tidak hanya sekedar sekali. Kita akan mengangkat isu ini terus dan akan menjadikan sebagai spirit perjuangan untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Inilah adalah bentuk duka cita kami, terutama untuk para ibu yang kehilangan anaknya. Bahwa kalau kita bicara soal generasi emas, salah satu generasi emas Indonesia telah tewas dan nggak mungkin kembali lagi nyawanya. Berapa hari ini? Hari ini ada 200, itu ketua ya, ketua relawan Jawa Barat ada 200, belum anggotanya. Betul, di Jawa Barat. Atas kasus ini, TPN Ganjar Mahfud telah membawa kasus tersebut sebagai persoalan hukum yang kini diadukan ke Komnas HAM. Ia ingin agar kasus serupa tidak terulang dalam praktik demokrasi pemilu 2024. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Terima kasih Sobat Inspira yang telah menyaksikan program News Minute. Saksikan terus ragam informasi lainnya setiap hari, Senin sampai Jumat pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Inspira TV. Saya Rima Medina Gustaf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.